Maaf kak, itu ada kata-kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu. Jadi, kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan apa ya, awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi, dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian, merusak kematian itu, bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya, karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. Ya, karena harus merusak gitu kak, sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, nggak harus dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Kok saya percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Saya tidak menjudge bahwa kekristenan itu buruk atau apapun. Saya sangat menghormati agama orang lain karena itu yang diajarkan. Memang tidak buruk. Kamu tidak bisa buktikan itu buruk sekalipun kamu katakan buruk. Ya, saya anggap itu agama yang baik bagi Anda dan agama saya dan baik bagi saya sendiri gitu loh. Salah. Ada satu pertanyaan. Kristen itu bukan baik. Kristen itu benar. Bukan ya, baik. Benar menurut Anda gitu. Ya, menurut Yesus Kristus dan seluruh pengikutnya. Nah, ya. Jadi pertanyaannya gini. Jika Tuhan yang Esa tersebut, Tuhan yang maha kuasa, kenapa Tuhan tersebut harus menjelma jadi manusia sedangkan dia maha kuasa? Dan kenapa pula dia harus menebus semua dosa-dosa umatnya sedangkan dia yang maha kuasa bisa menebusnya tanpa harus menjelma menjadi manusia gitu kan? Kalau dia maha kuasa, justru dia harusnya tidak boleh dihalangi kalau dia mau berinkarnasi jadi manusia. Justru bukti kemahakuasaannya ya dia mampu berinkarnasi. Kan argumentasi kamu itu kan argumentasi relativisme. Kan kamu membentuk asumsi dan premis kamu sendiri berdasarkan standar logika kamu. Maka saya pun punya hak yang sama. Kecuali kamu punya standar yang sah tentang kemahakuasaan itu apa. Kamu bilang, ngapain dia kan maha kuasa, dia bisa aja mengampuni dosa manusia tanpa menjadi manusia. Itu standar kamu. Saya juga bisa buat standar, justru kemahakuasaannya dibuktikan ketika dia datang menjadi manusia dan bangkit dari kematian dengan mengalahkan maut itu. Itu argumentasi yang fair. Enggak kak, saya cuma pengen jawaban yang masuk di logika aja kak. Itu kan justru pertanyaan kamu itu tidak logika. Itu tidak logika karena standar yang kamu pakai bukan standar logika. Itu premisnya kamu sendiri, brother. Kecuali kamu punya standing yang sah yang kita akui sama-sama sebagai standar kemahakuasaan itu. Oh, gitu ya kak ya? Iya. Jadi sama seperti saya juga bisa menggugat kamu dengan cara pikir kamu yang sama. Saya bisa gugat kamu begini. Kalau Tuhanmu maha kuasa, kenapa dia nggak mau jadi manusia? Begitu. Ya, itu pertanyaan yang sama aja jadi ya. Jadi ada pertanyaan yang kedua kak. Yang kedua itu Tuhan Yesus tersebut dianggap baik dan memang sebenarnya baik bagi pengikutnya. Terus kenapa dia menciptakan kejahatan gitu kak? Siapa bilang Allah kami mencipta kejahatan? Allah kami bukan seperti Allah umat lain, bro, yang ciptakan setan dari api, malaikat dari itu, enggak. Allah kami tidak pernah mencipta kejahatan. Yang menciptakan kejahatan itu adalah ciptaannya sendiri. Maka ketika ciptaannya itu menciptakan kejahatan, mereka terlempar dari hadirat Allah. Makanya malaikat yang pertama, dalam hal ini malaikat ciptaan Tuhan yang diberi free will, yang memiliki kehendak bebas itu, dalam Yesaya 14, ketika mereka berdosa, malaikat itu punya keinginan untuk melawan Allah. Pada saat yang sama dia langsung terlempar dari hadirat Allah, karena tidak boleh ada dosa di dalam Allah itu. Nah, yang membuat manusia itu jatuh siapa? Yang membuat malaikat itu jatuh siapa? Bukan karena Tuhan menciptakan dia untuk berdosa, tapi Tuhan menciptakan dia itu seperti dirinya menurut gambarnya sendiri. Maka disalahgunakan kemudian, lalu ketika disalahgunakan dia menjadi berdosa. Ingat, dalam iman Kristen, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya punya kehendak bebas. Nah, manusia yang punya kehendak bebas ini bebas menentukan tindakannya dari dirinya. Maka ketika manusia yang diciptakan yang punya kehendak bebas ini menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah melalui ketidaktaatan Adam, pada saat itulah mereka langsung terusir dari Eden dan terusir dari hadirat Allah. Itu membuktikan bahwa kejahatan dan dosa Adam itu bukan datang dari Tuhan. Karena kalau kejahatan Adam itu datang dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan mengusir Adam. Oke kak, jadi ini last question untuk kakak.
Yang terakhir itu gini loh Kak. Apa itu? Tuhan Yesus tersebut dianggap sangat kuasa dan memang betul-betul kuasa bagi pengikutnya gitu kan. Jadi kalau Allah Maha Baik, kenapa Allah tersebut tidak menciptakan satu agama saja Kak? Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama, brother. Agama itu buatan manusia. Kristen itu bukan agama. Kamu tahu nggak di dalam Taurat apa yang Tuhan janjikan ketika ada manusia jatuh ke dalam dosa? Kita lihat dalam Alkitab. Apakah dia mengatakan aku memberikan agama, aku memberikan ini kepada Adam dan Hawa? Tidak. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan saja. Siapa di semesta ini yang hanya dari keturunan perempuan? Yesus Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, brother, ya, Tuhan itu memberikan solusinya di dalam janjinya bahwa nanti aku akan memberikan satu anak laki-laki yang akan mengalahkan iblis itu. Dan siapa yang mengalahkan iblis itu? Yesus Kristus. Melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Dengan mati. Kuasa iblis adalah kematian. Karena Allah tidak pernah menciptakan kematian. Karena Allah itu hidup. Iblis itu adalah pemilik kematian. Bagaimana cara Yesus mengalahkan kematian itu? Dia masuk ke kematian itu melalui salibnya, dan dia memporak-porandakan dan menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Artinya apa? Kematian itu tidak berkuasa atas Kristus. Sama seperti kamu, kalau kamu mau menyelamatkan anakmu yang lagi terjebak di dalam kamar, bagaimana cara kamu menyelamatkan anak kamu yang ada di dalam kamar itu? Kamu masuk ke dalam kamar, kamu ambil anakmu, kamu selamatkan dia, lalu keluar dari kamar itu sebagai pemenang. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang sudah terjual di bawah dosa, yaitu di bawah kematian? Maka dia masuk ke kematian itu, dia merusak, memporak-porandakan kematian itu, dan dia bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus, agar di dalam Yesus dia bisa menang seperti Yesus telah menang. Maaf Kak, itu ada kata-kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu? Buktinya, kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi, dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian, merusak kematian itu, bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya, karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. Ya, karena harus merusak gitu Kak? Sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, nggak harus merusak. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Saya percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Tadi saya udah katakan, kamu nggak nyimak. Tuhan kami nggak pernah ciptakan kami untuk mati. Enggak, kamu nggak nyimak. Kamu bilang Tuhan kami cipta kematian. Tuhan kami nggak pernah cipta kematian. Kematian. Dia kan maha kuasa Kak. Kalau maha kuasa itu kan menciptakan semuanya dengan kehendak dia kan. Oh, berarti Tuhan kamu menciptakan kematian. Ya Kak, kalau kami percaya. Berarti Tuhan kamu menciptakan kamu untuk mati. Enggak juga Kak. Innallah ya'budun Kak. Kan dia yang ciptakan kematian. Iya memang betul, karena dia maha kuasa. Kalau dia ciptakan kamu, kalau dia ciptakan kematian, berarti dia ciptakan kamu untuk mati. Iya. Ya berarti, ya itu Allah kamu, Allah kami enggak. Berarti Allahmu Allah kematian, Allah kami Allah yang hidup. Gini. Jika ini Allah kalian tidak menciptakan kematian, lantas yang menciptakan kematian tersebut siapa? Manusia itulah yang mendatangkan kematian pada dirinya.
Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, ya, Tuhan berkata begini, Adam, jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, Adam, kamu akan mati. Nah, sekarang Adam makan buah itu, yang pengen mati Adam atau Tuhan? Ya, anggap saja Adam dulu kan. Ya, jangan anggap itu nggak ada dalam iman kami. Ya, dalam iman kami itu Kak, gini loh Kak. Soalnya itu makanya gini, makanya saya katakan gini. Iman kamu, standar iman kamu itu tidak boleh digunakan dalam iman kami. Kenapa? Kamu lahir 700 tahun setelah kami. Jadi implikasi teologimu itu nggak nyambung sama kami. Ya gimana mau nyambung Kak? Soalnya kami memang, kan makanya begini, kamu harus bertanya bukan untuk membenturkan hermeneutika iman kamu ke kami. nggak ada kami membenturkan. Nah, makanya makanya bertanya tadi Kak, kan setiap perkara pasti ada penciptaannya kan. Kematian nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan, gitu aja loh Kak sebenarnya. Memang nggak ada yang menciptakan. Memang kematian itu diciptakan, tapi bukan Allah yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakan kematian itu. Oh, berarti di alam semesta tersebut ada yang diciptakan bukan dari Allah yang menciptakan gitu ya. Tercipta. Oke, berarti kalau kamu menyakiti orang, kamu berdosa, berarti Tuhanmu yang menciptakan dosamu. Iya Kak, kami tuh kalau Oke. Apa dulu Kak? Kami bertanya lah. Kalau enggak usah. Kalau memang Tuhan kamu sudah ciptakan dosa, ya itu iman kamu. Iman kami nggak begitu, ya. Jadi jangan kamu begini enggak. Pertanyaan saya belum jawab loh Kak. Enggak. Saya mengatakan Tuhan kami itu tidak menciptakan kematian. Kalau Tuhan kamu menciptakan dosa, Tuhan kamu menciptakan kematian, ya itu urusan kamu. Itu bukan urusan saya. Tapi jangan gunakan standar kamu untuk menilai argumentasi saya. Kan saya menjelaskan apa yang kamu tanya, bukan untuk konfrontasi dengan iman saya. Bukan gitu loh Kak. Saya bertanya tadi. Sekarang dengarkan. Jadi ketika Tuhan kami tidak menciptakan kematian, itu berbeda dengan Tuhan kamu yang menciptakan kematian. Itu nanti urusan kamu lah. Jadi misalnya nanti ketika kamu dihakimi oleh Tuhan kamu akan ngomong, kenapa kamu berdosa, nama kamu siapa nih? Katakanlah namamu A gitu. Kenapa kamu berdosa A? Berarti kamu nggak perlu marah sama Tuhan. Kamu nggak perlu diadili. Karena kamu berdosa, ya Tuhanmu sendiri buat kamu berdosa. Nah, beda dengan kami. Gitu kan? Kalau dalam iman kami, dosa itu tidak pernah diciptakan Allah. Karena Allah itu tidak pernah sumber kejahatan, Allah itu adalah kasih. Makanya ketika manusia itu menjadi berdosa, dia menjadi jahat, maka dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadikan kami baru di dalam dia yang tak berdosa. Itu iman. Iya, itu iman kalian Kak. Saya pengen ini mendengar jawaban secara logika Kak. Adakah ya, kalau logika yang kamu gunakan logika apa? Logika apa yang kamu gunakan menilai ini? Logika saya sendiri Kak dalam berpikir. Nah, kalau saya bertanya. Kalau logika kamu sendiri itu salah, enggak boleh. Karena gini, logika yang kamu bentuk pun itu dilahirkan dari dogma kamu. Bukan dari standar yang sah dan absah untuk itu. Iya kan? Saya bertanya kok malah gini jadinya Kak. Iya, makanya saya gini, pertanyaan gini loh. Ternyata ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, kejahatan tidak dicipta Tuhan, betul, ada. Itu Allah kami. Kematian. Ya, kematian itu tidak diciptakan Allah kami. Tapi kalau Allah kamu ciptakan kematian, itu urusanmu, nggak apa-apa. Nah, saya tidak mempersalahkan dengan untuk saya Kak. Saya hanya bertanya kepada Kakak, berarti ada ya sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Betul, ada. Kematian tidak diciptakan Tuhan. Oh, tidak diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ya sudah Kak. Terima kasih Kak. Ya, gitu ya. Jadi jangan beriman kepada Allah yang menciptakan kematian. Karena kalau dia menciptakan kematian, ngapain kamu diciptakan? Berarti Tuhan itu hanya seperti berdrama, teman-teman. Jangan percaya sama Allah yang seperti itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup, lalu dimatikan. Untuk apa? Tapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menciptakan manusia untuk hidup. Ketika manusia ini melanggar ketentuan Allah, manusia ini sendiri menciptakan kematiannya. Maka ketika manusia ini mati, Tuhan sendiri menjangkau manusia ini untuk hidup kembali di dalam Yesus yang adalah hidup. Bagaimana cara Yesus membuktikan dia hidup? Dengan mati dan hidup kembali. Inilah Allah yang sejati. Ya, inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sempurna. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya, kalau Allah menciptakan kematian, kamu harusnya bertanya dalam hatimu, kalau saya berdosa berarti Tuhan buat saya berdosa. Kalau Tuhan ciptakan saya mati, untuk apa saya hidup lalu dicobai dengan dosa? Harusnya kamu merenungkan itu. Jangan percaya kepada Allah yang menciptakan dosa dan kematian. Percayalah kepada Kristus yang menciptakan hidup. Oke, kita lanjut.
Nah, mau tanya Kak, Nggak mau tanya apa? Isa sama itu sama Kak? Siapa? Isa sama Yesus itu sama nggak? Oh, tentu Isa Al-Masih dalam iman Muslim tidak sama dengan Yesus Kristus kami. Nah, Berbeda. jadi kok menurut Kakak gimana? Ya, itu berbeda. Kita menghargai. Saya mute ya. Saya menghargai pandangan teman-teman Muslim tentang Isa Al-Masih dalam iman mereka. Oh, toh juga itu urusan mereka kan, gitu. Cuma yang saya sayangkan itu, saya nggak bisa juga sebut oknum, tapi orang-orang dari kalian, dari teman-teman Muslim, itu yang selalu memaksakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus kami itu sama. Itu tidak pernah sama. Kenapa? Yang pertama, sejarahnya berbeda. Yang kedua, pengajarannya berbeda. Yang ketiga, silsilahnya berbeda. Yang keempat, ideologinya juga berbeda. Ya, kami punya kekristenan itu sangat kaya. Dalam pengertian apa? Argumentasi orang Kristen dari Alkitab mengenai Yesus itu dibuktikan oleh fakta sejarah yang tak terbantahkan. Misalnya, Yesus Kristus dikatakan mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Kita tutup Alkitab, kita tahu bahwa itu benaran terjadi dari tulisan sejarawan, misalnya sejarawan Yahudi Josephus Papius. Tapi kemudian 700 tahun berikutnya, teman-teman Muslim bilang Isa Al-Masih tidak mati, melainkan diangkat ke surga. Kalau diangkat ke surga berarti tidak ada kebangkitan pada hari ketiga itu. Padahal sejarah mencatatkan ada kebangkitan pada hari ketiga. Kalau begitu, kalau teman-teman Muslim bilang Isa Al-Masihnya itu adalah Isa yang benar, maka kami nggak boleh menyalahkan itu. Dan juga konsekuensi logisnya, teman-teman Muslim tidak boleh juga menyamakan Isa dengan Yesus Kristus kami. Kalau kalian kalau kalian menyamakan itu dengan kami, oke, sekarang tutup masing-masing pandangan teologi. Sekarang mari kita buktikan di dalam sejarah agar fair dong. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Ya, kita bawa ke sejarah. Kami punya data sejarah yang bisa membuktikan bahwa Yesus kami telah mati dan bangkit. Sekarang, apakah kamu punya data sejarah di abad yang sama yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati? Sampai sekarang tidak ada data sejarahnya. Karena Isa Al-Masih itu tidak mati, itu hanya pandangan teologis, tidak punya data histori. Gitu. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak, pertanyaannya sebenarnya, ya kan? Berarti Yesus sama Isa tidak sama, ya kan? tidak sama. Ya. Jadi saya lihat itu di kalender Masehi itu ada kewafatan Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih. Kenapa dipakai Isa Kak? Isa Al-Masih di sana itu nama dari Yesus Kristus kami yang lain, dalam bahasa lain. Tapi pribadinya tetap merujuk kepada Yesus kami. Sama seperti kamu. Namamu Irfan. Kamu tinggal di mana, Irfan? Ke Sumatera Kak. Di Sumatera. Di Jawa juga ada namanya Irfan. Tapi apakah sama? Ya cuman pengertiannya Kak, kenapa dibikin wafatnya Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih, kan dia Isa Ya, disebut. karena Isa Al-Masih itu, Isa itu adalah nama Syria timurnya Yesus Kristus. Nama Yunani Yesus itu Iesu, maka dalam orang Syria Barat melafalkannya Iso. Sama seperti bahasa Jawa itu tulisannya apa tapi dibaca opo, apa. Kalau bahasa Jawa ngapa itu apa, terus opo, apa. Itu artinya sama kan? Gitu loh. Nah, sama juga dengan Yesu, Isho, Isa, Yashu, Yehoshua, Yashua. Berarti intinya Isa sama Yesus sama lah Kak, menurut itu berarti kalau istilahnya Bukan, nama. kan yang saya bilang Isa di dalam Quran itu bukan Yesusnya kami. Itu yang nggak sama. Iya mas, saya bukan mentafsirkan Quran. Di kalender itu kenapa dibilang Isa Al-Masih? Kenapa nggak Yesus Al-Masih kan gitu? Di sana kan Isa Al-Masih di sana kan Yesus Isa, Kristus ya. kami, yang dari Alkitab, bukan yang dari kitab suci agama lain gitu. Jadi tidak sama karena penyebutannya beragam. Kita kan ngomong pribadi, bukan hanya nama saja. Pribadinya tidak sama, ya namanya bisa banyak. Gitu. Berarti namanya bisa banyak Kak ya? Iya, namanya bisa banyak. Oh ya, makasih lah Kak ya. Oke, ya. Cukup. Silakan Mega. Halo, Ya, silakan. saya mau tanya siapa Rasul pertama Yesus dan apa alasan Yesus memilih dia? Rasul pertamanya Yesus itu Petrus dengan semua muridnya yang lain. Kan semuanya sama-sama ditabiskan ke 12 rasul itu. Tidak, yang pertama kali dia pilih. Petrus. Lalu Ya, apa? Iya, jadi menurutmu siapa?
Kalau kamu punya jawaban silakan, saya dengar. Siapa rasul pertama Yesus? Oke lah. Kalau Petrus rasul pertama, apa alasan Yesus memilih Petrus? Karena dia beriman. Kan ketika di Kaisarea Filipi kan, anak Yesus, Petrus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah lalu kemudian Allah mengatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, wahai Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, gitu. Bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku di sorga. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas iman yang seperti Petrus itulah dia mendirikan gerejanya. Gitu. Satu lagi boleh? Ya silakan. Belakangan ini kan negara seberang nih menarik perhatian dari negara luar lah tentang agama. Ada yang masuk gua, tembus Mekah. Pas itu tiap hari kami nampak nih macam berdebat begini. Apa alasan jadi begini? Enggak ada alasan berdebat, saya di sini mengajar. Tapi kalau ada umat lain yang mau bertanya lalu ngeyel, maka perdebatan terjadi. Saya buat room saya ini buat mengajar orang Kristen dan menginjili orang untuk mengenali Kristus. Gitu. Saya nggak pasang benar mari berdebat tantang saya apa enggak. Saya ini buat judul saya aja, terpujilah Yesus Kristus. Lalu kemudian kalau orang di luar Kristen join ke sini mau belajar, saya sambut dengan hangat, tidak apa-apa gitu. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan video jawaban yang sangat-sangat luar biasa ya dari saudara Elia Myron ketika ditanya oleh beberapa orang Islam yang masuk ke komalnya. Semoga jawaban-jawaban dari adik Elia dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Jadi pertanyaan, kalau Yesus Maha Kuasa, mengapa ia harus menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa? Bukankah ada cara lain yang lebih mudah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini memang sangat mendalam, saudara ya, dan perlu dijawab dengan hati yang terbuka. Mari saudara, kita telusuri bersama dengan melihat kasih Yesus yang nyata dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang Maha Kuasa, tetapi kemahakuasaannya diwujudkan dalam kasihnya yang tak terbatas pada manusia. Ia tidak hanya melihat dosa kita sebagai penghalang, tetapi sebagai beban yang ia sendiri mau pikul. Bayangkan saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta rela merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ini bukan tentang kemudahan saudara, tetapi tentang kasih yang tak terukur. Allah adalah Allah yang adil dan kudus. Dosa memisahkan kita dari Allah, dan hukuman atas dosa adalah kematian. Yesus sebagai anak Allah yang tanpa dosa rela menanggung hukuman itu di tempat kita. Ia memenuhi tuntutan hukum Allah agar kita bisa dibebaskan dari hukuman itu. Kematiannya di kayu salib bukanlah kelemahan saudara, tetapi melainkan kemenangan saudara atas kuasa dosa dan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah pengadilan, seseorang melakukan kejahatan dan pantas dihukum. Namun, ada orang lain yang rela menggantikan hukuman tersebut. Itulah gambaran kasih Yesus, saudara. Ia menjadi korban pengganti bagi kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ini contoh nyata kasih Yesus, saudara ya. Kasih Yesus bukan hanya teori, saudara, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Perhatikan beberapa contoh, saudara ya. Ia menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak hanya berbicara tentang penyembuhan, tetapi ia melakukannya. Ia menyentuh orang kusta, orang buta, orang lumpuh, dan banyak lagi, saudara. Menunjukkan belas kasihan dan kuasa penyembuhannya, saudara ya. Saudara bisa baca di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3 dan Markus 1 ayat 40 sampai 45, saudara ya. Ia memberikan makan kepada orang banyak dalam beberapa kesempatan. Yesus memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan sedikit ikan. Ini menunjukkan kepeduliannya, saudara, akan kebutuhan fisik manusia. Saudara bisa baca di Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan Markus 6 ayat 30 sampai 44. Dan yang berikut, saudara, ini puncak kasih Yesus.
Ya, puncak kasih Yesus adalah kematiannya di kayu salib. Ia rela menanggung penderitaan dan mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ini menunjukkan pengorbanan yang tak tertanding, saudara ya. Ini adalah jalan-jalan penebusan yang unik. Ya. Allah bisa saja memilih cara lain untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita. Tetapi ia memilih cara ini, cara yang menunjukkan kasihnya yang sangat-sangat luar biasa, dan pengorbanannya yang sangat-sangat sempurna, saudara. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, jalan penebusan terbuka bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membayar lunas hukuman dosa kita. Ia telah membuka jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Jika Anda merasa jauh dari Allah, jika Anda menyadari dosa-dosa Anda, jangan ragu untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Dia, kita dapat sampai kepada Bapa di surga, mengalami pengampunan, dan mendapat hidup yang kekal. Semoga penjelasan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.